Oke teman-teman semuanya, kembali lagi bareng saya Ridwan. Di video kali ini kita akan sama-sama mempelajari tentang rangkaian PLC. Nah, di depan sini adalah salah satu contoh rangkaian sekuensial atau diagram sekuensial, yang dimana di sini kita akan mencari dan membuat dengan rangkaian sederhana dari PLC dan juga rangkaian atau diagram ladder ya, diagram tangga. Nah, di sini dapat teman-teman melihat bahwa di sini ada dua. Yang pertama ada aktual dan ada virtual. Nah, kalau aktual itu adalah komponen utama yang perlu kita tuliskan. Nah, kalau virtual itu hanya pendukungnya atau istilahnya dia nggak ada fisiknya, tapi dia penting di situ. Gitu teman-teman. Nah, di sini kita pertama-tama untuk membuat rangkaian PLC, kita perlu mendeklarasikan rangkaian ini dulu. Mana aja sih dari rangkaian ini itu input dan outputnya diketahui. Untuk inputnya apa saja? Yang pertama inputnya untuk inputnya itu ada yang pertama stop 1 ya. Kita lihat di sini, ini inputnya stop 1, input kedua start 1, dan input ketiga ada stop 2, dan input keempat ada start 2. Nah, kita tuliskan saja yang pertama stop 1. Stop 1 itu alamatnya adalah 0,0,00. Kemudian start 2 atau start 1 itu alamatnya 00.01. Kemudian untuk input ketiga itu ada stop kedua, untuk alamatnya itu 0,02, dan input keempat start 2 alamatnya 0,03. Nah, selanjutnya untuk outputnya apa saja? Outputnya ada K1 dan K2 teman-teman. Kita tuliskan saja di sini output. Nah, outputnya K1 alamatnya apa? 100.00. Nah, yang kedua K2 alamatnya 100.02. Nah, ketika sudah kita deklarasikan, maka kita akan mudah untuk membuat diagram atau rangkaian PLC-nya teman-teman. Nah, untuk rangkaian PLC-nya seperti ini. Bisa teman-teman perhatikan ya. Kita tarik seperti ini, bulat bawah. Kita buat 4 ya, karena kan outputnya tadi ada 4. Tarik ke bawah, tarik bulat, tarik ke bawah, tarik bulat, tarik ke bawah. Nah, kita sesuaikan di sini. Stop 1 dia NC, di sini NO. Kemudian stop 2 NC, start 2 NO. Maka kita buat di sini. Kita sesuaikan. Ini NC normally close. Kemudian di sini NO. Di sini NC dan ini NO. Aduh, maaf teman-teman, nggak kelihatan. Nah, kita kasih panah. Artinya itu adalah push button ya, bahwa ini adalah saklar push button. Kalau yang saya tahu dari dosen saya sih. Nah, terus kita buat PLC-nya. Kotak seperti ini. Teman-teman bisa ikuti. Maaf ya kalau gambarannya jelek, teman-teman. Nah, kita tulis alamatnya di sini.
0, kemudian 00,01, 00,02, dan 00,03. Kita tulis di sini PLC. Nah, ini di sini adalah outputnya. Kita kasih kotak seperti ini. Sekali lagi maaf ya teman-teman kalau misalkan gambarannya jelek. Nah, set gini. Ini 100,00, 100,01. Nah, kalau sudah buat rangkaiannya, sekarang kita buat laddernya dari rangkaian ini. Untuk diagram laddernya mudah ya kalau teman-teman memperhatikan. Kita ikuti diagram konvensionalnya. Yang pertama adalah stop. Stopnya apa tadi? Stopnya NC, berarti kita buatnya di sini NC. Kita tulis keterangannya stop 1. Alamatnya 00,00. Setelah itu ada apa? Setelah itu ada start 1. Start 1 normally open. Berarti seperti ini. Nah, kemudian di start 1 di sebelahnya ada K1 paralel, berarti kita tulis di bawahnya. Nah, seperti ini, sabar. Start 1. Alamatnya 00,01. Karena di sini ini pengunci ya teman-teman. Fungsinya untuk pengunci untuk tombol start. Maaf ya teman-teman, ini agak repot. Ini K1. Alamatnya 100,00. Nah, kemudian setelah itu ada K2 ya. K2-nya adalah normally close. Normally close. Seperti ini. Tinggal kita buat outputnya. Nah, K2 00,01 di sini. Aduh, kebalik ya, benar. 00,00. Ini K1-nya. Nah, kemudian kita buat yang di sebelahnya, kita samain saja. Untuk urutannya kita samain. NC, kemudian NO, kemudian ada NC lagi, dan di sini di sini stop 2. Di sebelahnya start 2. Di sini K1. Di sini K2. Alamatnya 00,0 berapa? 2. Di sini 00,03. Di sini
100,00. Di sini 100,01. Nah, apakah ada yang kurang, teman-teman? Ada ya yang kurang ya. Keduanya belum ya. Keduanya kita taruh di paralelkan di bawah sini. Nah, di sini alamatnya 00,01 K2. Nah, jadi ini teman-teman untuk penyederhanaan dari diagram konvensional ke diagram ladder dan juga rangkaian PLC-nya. Nah, ini untuk soal yang pertama ya teman-teman. Nanti kita akan lanjut ke soal yang kedua. Oke teman-teman, kalau tadi kita sudah menyelesaikan soal pertama, sekarang ada soal contoh kedua. Ini adalah soal keduanya. Jadi kita melihat di sini ada output dan juga input ya teman-teman, ada input dan juga output. Nah, di sini kita cari tahu dulu mana sih inputnya dan mana sih outputnya. Kalau kita lihat di sini, stop ini adalah input pertamanya dan forwardnya atau saklar ini itu adalah input kedua. Kalau ini reverse itu adalah input ketiga. Nah, kemudian kalau misalkan K2, K1 ini tuh apa sih sebenarnya? Ini tadi sudah saya jelaskan di soal pertama, ini adalah contoh dari rangkaian atau komponen virtualnya teman-teman. Kalau aktualnya itu tadi yang input dan juga kedua output ini. Ini adalah rangkaian aktual. Nah, yang perlu kita tuliskan, yang perlu kita deklarasikan adalah rangkaian virtualnya saja. Nah, kita deklarasikan di sini diketahui inputnya untuk yang pertama itu ada stop adalah input pertama dengan alamat 0,00. Kemudian ada forward, kita tulis forward saja biar mudah lah, itu 00,01. Yang kedua ada ref atau reverse ya, tulis ref sini 00,02. kemudian outputnya tadi ada dua ya, output. Untuk outputnya tadi ada K1 dan juga K2. Untuk alamatnya K1 pertama 100.00, kemudian K2 nya yaitu 100.01. Tadi saya salah nulis ya, untuk soal yang pertama seharusnya 100.01 bukan 100.02. Oke, kalau tadi sudah kita deklarasikan, sekarang kita buat rangkaian PLC-nya. Untuk rangkaian PLC seperti apa? Gampang banget, teman-teman. Jadi kita tadi sudah tahu ya, di situ ada 3 input dan juga ada 2 output. Berarti tinggal kita buatkan di sini pertama untuk stopnya, dan sebelah sini untuk forward, dan sebelah sini untuk reverse. Nah, PLC 00.00.01, 00.02. Nah, di sini kita langsung tuliskan 00.00.100.01.
Nah, seperti ini teman-teman. Kalau sudah kita buat rangkaian VLC-nya, oh ya ini belum ya. Ini normally close. Kemudian ini normally open. Ini normally open. Oke. Selanjutnya kita buat diagram laddernya teman-teman. Untuk diagram ladder di sini cukup sedikit menjebak ya teman-teman. Jadi kita harus perhatikan baik-baik. Nah, untuk diagram laddernya yang pertama adalah stop. Stopnya adalah normally close. Stop. Alamatnya 00,00. Nanti kita di sini saya kasih contoh pembuatan penulisannya teman-teman ya. Nanti kita bakalan simulasikan di komputer teman-teman. Nah, di sini adalah formatnya. Oh, sorry, kebesaran. Nah, di sini for alamatnya 00,01. Kemudian apa? Dari stop, kemudian ke forward, baru loncat ke K2. Ya teman-teman. Jadi dari sini loncat langsung ke K2. Dia dalam bentuk apa? Paralel ya. Paralel. Berarti di sini. Nah, di sini ada K2. K2-nya apa? K2-nya NO. Nah, berarti K2 00,01. K2. Kemudian stop, forward, dia serinya sama apa? Serinya dari stop, serinya bareng ya, dari stop, serinya bareng dengan K1 teman-teman. Berarti kita tulis di sini adalah K1. Baru setelah itu di sini outputnya. Nah, begini. Ini K1. K1 00,00. Kalau ini K2-nya ya atau outputnya K1. Nah, kemudian kalau sudah bagian sebelah sini, kemudian kita buat bagian sebelah sininya ya teman-teman. Kita lanjutkan di mana? Karena ini itu adalah paralel dengan reverse, jadi kita buat di bawahnya K2. Nah, dia paralel ya teman-teman. Make normally close. Kita tuliskan alamatnya di sini 00,02. Di sini ref. Kemudian reverse serinya sama apa? Serinya sama K2. Kita tulis K2. K2-nya normally close. Berarti kita buat K2 100.01. Selanjutnya yaitu outputnya. Kita tulis outputnya. Outputnya adalah K1.
alamatnya 100.00. Nah, apakah sudah? Belum. Jadi masih ada rangkaian atau komponen satu lagi, yaitu komponen virtualnya ya, pendukungnya, yaitu untuk pengunci dari komponen atau bentuk reverse ini. Nah, di sini 100.00 adalah K1. Nah, jadi seperti inilah teman-teman untuk diagram laddernya. Selanjutnya akan kita simulasikan menggunakan komputer ya teman-teman. Oke teman-teman, kalau tadi kita sudah membuat rangkaiannya di papan tulis ya. Sekarang kita akan mensimulasikan rangkaian laddernya di aplikasi CX Programmer. Kita akan melihat hasil dari ladder yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, di sini sudah saya buatkan teman-teman untuk laddernya, saya sesuaikan dengan yang ada di papan tulis tadi. Selanjutnya akan kita coba mainkan. Kita akan tes apakah berhasil atau tidak logikanya teman-teman. Kita pencet running di sini. Kita tunggu. Nah, cara mainnya seperti apa? Cara mainnya seperti ini. Jadi gimana caranya? Kita hanya bisa menghidupkan salah satu dari K1 dan K2 gitu ya. Syaratnya adalah kita mulai dengan start dan kita matikan dengan stop. Baru nanti kita mulai yang keduanya. Gitu ya. Oke, kita buat. Di sini kita nyalakan menggunakan start, yaitu Ctrl J. Di sini untuk K1-nya menyala dan K2 mati. Coba untuk K2 kita paksa nyala deh. Gak bisa ya, karena logikanya nggak pas. Oke. Nah, kemudian cara untuk bisa kita hidupkan K2 adalah dengan kita stopkan dulu K1-nya. Kita stopkan atau kita matikan, baru kita nyalakan di K2-nya, kita start. Nah, dia nyala ya. Berarti sudah sesuai logika ya teman-teman. Begitupun juga untuk K2, cara matikannya adalah kita klik stop. Jadi untuk menghidupkannya kita klik start dan untuk mematikannya kita klik stopnya gitu. Jadi untuk soal yang pertama logikanya sudah masuk ya teman-teman. Selanjutnya kita akan melihat contoh yang kedua atau soal yang kedua. Nah, oke teman-teman. Nah, ini adalah salah satu contoh soal keduanya. Tadi kita sudah sesuaikan dengan gambar yang ada di papan tulis tadi ya, yang sudah kita buat. Nah, untuk cara mainnya seperti apa? Cara mainnya hampir sama kayak tadi ya teman-teman. Syaratnya adalah kita mulai dengan input 1 atau 2, yaitu forward atau reverse gitu ya. Cara untuk mematikannya adalah kita klik saklar stop gitu ya. Coba kita running. Nah, caranya adalah kita coba untuk hidupkan bagian forwardnya. Nah, untuk forward sudah hidup, yaitu K2-nya hidup ya. Syarat yang kedua, kita matikan dulu. Untuk menghidupkan K1 tadi, kita matikan, kita stop. Baru yang ini kita matikan dan kita hidupkan lagi stopnya. Baru kita klik reverse. Nah, logikanya sudah benar. Berarti sudah sesuai dengan simulasi ya teman-teman. Jadi mungkin itu saja video dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.